Anda kembali bersama kami pemirsa. Di tengah tekanan perekonomian global, ancaman PHK terus mengintai sejumlah perusahaan. Setelah sebelumnya PHK mengancam industri tekstil, kini PHK banyak mengintai perusahaan di sektor teknologi. Tidak terkecuali perusahaan besar sekelas Gotoh, Ruang Guru, kemudian juga Shopee. Banyak yang tidak menyangka sektor teknologi yang diperkirakan menjadi sektor penentu di masa depan justru sudah tumbang menghadapi tekanan perekonomian global. Sejumlah perusahaan startup ramai melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya. Setelah sebelumnya ada Shopee dan Grab, kini giliran Gojek, Tokopedia atau Gotoh. Gotoh telah mengkonfirmasi akan memangkas 1.300 pegawai, 12% dari total karyawannya. Perusahaan harus mengambil keputusan sulit di tengah kondisi perlambatan makroekonomi. PHK dilakukan agar perusahaan lebih lincah dan mampu menjaga tingkat pertumbuhan. Hal yang sama juga dilakukan oleh Ruang Guru. Perusahaan mengkonfirmasi telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap ratusan karyawan. Startup pendidikan ini mengaku terkena dampak menurunnya perekonomian global. Sebelumnya perusahaan tekstil juga melakukan perampingan karena melemahnya permintaan tekstil dari negara maju akibat perlambatan ekonomi. Kondisi ini tentu harus kita waspadai untuk mengantisipasi tahun depan yang diperkirakan akan suram. Hal ini penting agar kita bisa lebih siap dan mampu menangkap peluang ke depan. Ya pemirsa, tantangan perekonomian global di tahun 2023 memang mengkhawatirkan ya. Banyak negara maju terancam masuk ke dalam jurang resesi dan baru-baru ini Inggris dan Rusia secara resmi masuk ke dalam resesi. Perkiraan akan banyak lagi negara maju yang masuk ke dalam jurang resesi. Dampak dari resesi negara maju tersebut akan mempengaruhi kinerja ekspor perusahaan dan jika kita bekerja di perusahaan yang orientasinya ekspor diperkirakan akan terus mengalami tekanan dan jika tekanan itu tidak bisa dikendalikan maka yang akan dilakukan perusahaan tidak lain adalah efisiensi. Pemutusan hubungan kerja menjadi hal yang tidak bisa dihindari di era sekarang ini. Banyak perusahaan melakukan efisiensi agar tetap bisa survive dari segala bentuk tekanan ekonomi global. Ya, beberapa bulan lalu industri tekstil mulai mengeluhkan turunnya permintaan dari negara-negara maju. Turunnya kinerja ekspor itulah yang kemudian banyak membuat industri tekstil merumahkan karyawannya. Sektor yang juga tidak luput dari PHK adalah sektor teknologi yang belakangan ini mulai hangat ya. Banyak perusahaan rintisan dari yang kecil hingga yang menyandang status unicorn melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sebut saja pemirsa ada Shopee, kemudian Grab, Gojek, Tokopedia, dan masih ada beberapa lagi. Nah, secara fundamental perekonomian Indonesia memang bisa dikatakan masih relatif bagus ya. Namun ancaman tidak hanya datang dari luar, tapi juga dari dalam. Kebijakan Bank Indonesia yang menaikkan suku bunga acuan ini berpotensi akan semakin membuat beban cicilan kredit mengalami peningkatan. Karena itulah antisipasi harus dilakukan oleh semua pihak. Tidak hanya dari diri sendiri, tapi juga harus diantisipasi oleh tentunya pemerintah. Nah, kira-kira pemirsa bagaimana kita bisa mengantisipasi fenomena pemutusan hubungan kerja ini? Kita simak terlebih dahulu ulasannya berikut ini. Tidak ada yang bisa memprediksi bagaimana perekonomian ke depan. Namun semua pihak menyatakan tahun 2023 adalah tahun yang berat bagi perekonomian. Karena itulah tidak ada cara lain selain melakukan berbagai antisipasi agar kita bisa lebih siap. Karena bisa jadi perusahaan tempat kita kerja akan melakukan pemangkasan seperti perusahaan yang lain. Gelombang PHK atau pemutusan hubungan kerja akhir-akhir ini marak terjadi. Untuk menjaga kondisi finansial selepas kehilangan sumber penghasilan utama, tentu harus menerapkan tips hemat. Tips hemat tersebut bisa disusun dalam bentuk anggaran keuangan agar finansial tetap terjaga selama mencari pekerjaan baru. Jika kita saat ini masih bekerja, mulailah untuk melakukan serangkaian antisipasi. Namun jika di antara kita merupakan korban PHK, berusahalah membekali diri dengan berbagai kemampuan untuk bisa menangkap peluang. Lalu bagaimana caranya menghadapi fenomena PHK ini? Berikut tipsnya yang bisa kita lakukan untuk menghadapinya. Berikut ulasannya. Jika perusahaan tempat kita bekerja saat ini masih stabil, tidak ada salahnya pemirsa untuk tetap melakukan antisipasi, bersiap dengan kondisi yang terburuk.
Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya pemirsa adalah mulai memangkas beberapa pengeluaran yang tidak perlu. Di antaranya adalah liburan mungkin, kemudian makan di kafe atau yang lain. Fokuskan pada kebutuhan dasar seperti makanan, transportasi, kemudian tempat tinggal, listrik, ataupun yang lainnya. Nah, jika sudah bisa melakukan pemangkasan pengeluaran, mengalokasikan dana darurat juga perlu dilakukan. Hal ini penting, kenapa pemirsa? Agar ketika terjadi kondisi yang tidak diinginkan, yang mendadak, dan tidak kita prediksi sebelumnya, sudah siap dengan segala kondisi yang tidak terduga tadi. Besaran dana darurat ini tentu menyesuaikan ya dengan kebutuhan kita dan kemampuan kita. Nah, besaran dana darurat untuk yang berkeluarga dan yang belum tentu berbeda. Karena itulah buat anggaran yang rinci agar penggunaan dana darurat lebih maksimal dan juga efektif tentunya. Nah, bagaimana jika Anda masih memiliki tanggungan KPR atau kredit kendaraan? Cobalah untuk mencari tahu apakah mereka memiliki fasilitas penangguhan cicilan yang pekerja yang terkena PHK. Biasanya ada beberapa perusahaan kredit yang menyediakan layanan tersebut. Cobalah cari tahu untuk mengajukan cicilan di internet. Dan yang juga perlu dilakukan pemirsa untuk pengaturan keuangan adalah mulailah untuk melunasi utang secara perlahan. Jangan tambah utang baru. Nah, fokuskan dulu untuk melunasi yang sudah ada secara konsisten. Dan jangan pula pemirsa membayar utang dalam jumlah yang besar hanya karena ingin utang ini cepat lunas. Bayarlah utang dengan jumlah yang ideal, asalkan konsisten dilakukan karena dananya yang lain bisa diinvest untuk kebutuhan lain atau menjadi modal baru gitu ya. Dan bagi yang masih bekerja, usahakan untuk menyisihkan sebagian pemasukan untuk tetap melakukan investasi. Jadi dana yang Anda miliki ini tetap bertumbuh dan menghasilkan keuntungan. Dan jangan lupa ya, pilihlah instrumen investasi yang tepat sesuai dengan profil risiko kita. Jangan memilih investasi yang kita tidak paham atau tidak sesuai dengan profil risiko. Misalnya kita memilih jenis investasi yang lebih ke jangka pendek. Biasanya kalau di pasar modal itu trader gitu ya, yang mungkin kita tidak terlalu paham ilmunya seperti apa, caranya, tipsnya seperti apa, dan kita hanya memikirkan keuntungannya. Akhirnya nanti karena profil risiko kita tidak seperti itu, kita lebih nyaman sebenarnya untuk investasi jangka menengah panjang. Nah, justru kita bisa mengalami kerugian. Di Indonesia memang banyak sekali instrumen investasi yang bisa dipilih. Jika memilih saham, jangan asal pilih saham. Lihat dulu secara teknikal dan juga fundamentalnya cocok tidak atau layak tidak untuk kita berinvestasi di sana. Nah, selain menjalankan pengaturan keuangan yang perlu juga dilakukan pemirsa adalah tentunya membekali diri dengan berbagai kemampuan. Nah, kira-kira bagaimana caranya? Kami hadirkan ulasannya berikut ini. Salah satu cara yang bisa dilakukan dalam menghadapi ancaman PHK tidak hanya mengatur secara keuangan, namun juga harus membekali diri dengan berbagai kemampuan. Di era digital seperti sekarang ini, kita bisa mengupgrade skill kita sesuai dengan kebutuhan pasar yang ada. Salah satu cara yang harus dilakukan di saat masih bekerja adalah memperbaiki CV dan portofolio. Hal ini mungkin terlihat sepele tetapi sangat penting untuk dilakukan. Di tengah badai PHK ini, alangkah lebih baiknya jika Anda mempersiapkan diri dari sekarang. Perbaiki CV Anda dengan baik untuk menjaga-jaga jika hal tersebut terjadi. Jika terjadi sesuatu dengan perusahaan, maka Anda benar-benar sudah siap menghadapi hal tersebut. Dengan tambahan skill tersebut, peluang kerja tambahan akan semakin terbuka. Cara ini bisa dilakukan jika Anda sulit untuk memangkas pengeluaran. Carilah pekerjaan yang tidak mengganggu pekerjaan utama. Hal ini penting jika perusahaan kita terdampak PHK, kita masih punya pekerjaan yang menghasilkan uang. Itu dia pemirsa, di balik fundamental ekonomi yang masih baik, tersimpan sejumlah tantangan yang tidak mudah. Pemerintah Indonesia harus melakukan berbagai cara untuk meredam dampak resesi yang dirasakan oleh berbagai negara. Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi global yang tertekan khususnya Tiongkok akan menjadi ancaman bagi Indonesia dalam mengarungi tahun 2023. Jadi meskipun kondisi ekonomi Indonesia sedang baik-baik saja saat ini pemirsa, tapi jika negara mitranya khususnya mitra dagang terbesar seperti Tiongkok mengalami guncangan, maka ini akan berdampak besar untuk Indonesia juga. Jadi kita akan mendapatkan sentimen dari luar ataupun sentimen yang tidak datang dari dalam tapi lebih banyak itu dari luar yang
tidak bisa sebenarnya pemirsa kita terlalu banyak melakukan antisipasi karena negara tersebutlah yang harusnya melakukan antisipasi dan ketika itu ternyata tidak mampu dilakukan, mau tidak mau Indonesia juga pasti akan terdampak. Dan perlu berbagai upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat agar tetap terjaga. Ketika ekspor turun akan berdampak pada efisiensi yang dilakukan sejumlah perusahaan yang orientasinya memang ekspor. Yang akan dirasakan di level masyarakat adalah turunnya daya beli masyarakat. PHK yang makin masif akan membuat masyarakat untuk menahan keinginan untuk berbelanja. Artinya daya beli menurun dan perputaran ekonomi akan cenderung melambat. Pemerintah sendiri juga sudah menyalurkan bantuan langsung tunai untuk menjaga agar daya beli di tingkat masyarakat menengah bawah ini tetap terjaga. Oke, sejumlah ekonom juga sempat mengusulkan ya agar ada keringanan pajak pertambahan nilai agar daya beli kelas menengah atas juga bisa terjaga. Jadi yang ditumbuhkan bukan hanya daya beli masyarakat menengah ke bawah, tetapi juga kelas atas. Jadi berkeadilan begitu ya, karena kan daya beli juga masing-masing ada porsinya, baik itu masyarakat kelas atas, menengah maupun bawah. Mitigasi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, bagi masyarakat juga perlu dilakukan antisipasi. Salah satunya dengan menjaga pola keuangan dan tetap membaca peluang di balik sejumlah tantangan yang ada. Yang juga bisa dilakukan adalah menambah kemampuan pribadi. Upgrade kemampuan ini merupakan bagian dari backup plan jika perusahaan yang menjadi tempat kita bekerja menjadi sektor yang ternyata rawan. Nah, di bagian awal tadi kita sudah membahas mengenai sektor-sektor yang berpotensi terdampak. Dan bagi masyarakat yang bekerja di sektor yang rawan PHK ini harus mulai berpikir pemirsa ya untuk membekali diri dengan kira-kira kemampuan tambahan apa yang bisa dilakukan. Saat ini mulai banyak platform yang menawarkan belajar edit misalnya, kemudian belajar bisnis atau marketing dengan biaya yang terjangkau. Mulai investasikan diri Anda sendiri, sisihkan sebagian dari pemasukan kita untuk menambah skill yang bisa digunakan untuk bertahan dalam tekanan ekonomi di masa mendatang yang penuh ketidakpastian. Karena di balik tekanan pasti ada peluang yang bisa tetap diraih. Dan skill tambahan yang dipelajari tadi diharapkan tentunya bisa menjadi alat untuk meraih dan membaca peluang tersebut. Jadi pemirsa, tekanan ekonomi yang berujung pada pemutusan hubungan kerja ini tidak hanya harus diantisipasi oleh pemerintah, tetapi juga paling penting itu adalah kita secara personal agar bisa survive dari ancaman resesi. Karena yang akan terdampak resesi lebih dalam itu tentunya pemirsa adalah diri kita sendiri, keuangan kita sendiri, keuangan keluarga kita, dan untuk mencari pertolongan itu ketika resesi terjadi, dampak ekonomi semakin sulit, tampaknya akan sulit juga untuk mencari dana ataupun bantuan dan itu akan membuat masalah-masalah baru. Jadi sebelum itu terjadi dan jangan sampai terjadi, tidak ada salahnya pemirsa untuk berjaga-jaga dengan mengupgrade skill, kemudian juga tentunya kemampuan mengatur keuangan untuk menjadi lebih baik lagi.